Hai Nur 320 Aini. Hai Syarijal. Hai Dita. Hai Kurnia. Mau kemana? Aku mau pulang. Habis syuting pagi-pagi ambiar. Mau pulang. Hai Agus. DA rating 1, share tembus 4 sekian lebih dari. Alhamdulillah. Iya tahu. Gila DA 7 rating. Iya makasih ya yang udah nonton Dangdut Academy 7 dan juga nonton pagi-pagi ambiar juga. Halo Maria Opat. Hai Jenong underscore Oneng. Oh iya. Iya kali, aku nggak tahu. Gimana aku bisa tahu? Aku kan nggak follow, aku follow hatinya aja. PPA selfie ama, aku nonton pagi-pagi ambiar ada selfie ama. Iya, kamu pengen siapa lagi di pagi-pagi ambiar bintang tamunya? Halo Aditya, hai Merlin Tama, hai Imam. Mami, saya lihat di Mami bisa nyanyi lagu Sunda loh. Ya kalau belajar ya semua bisa, yang penting kamu punya potensi. Kalau kamu nggak belajar ya nggak bisa. Makanya jadi penyanyi ya harus belajar. Kalau kamu mau dadakan ya nggak bisa. Dimana-mana orang mau bisa harus belajar. Ya nggak bisa nyanyi aja bisa nyanyi gitu. Apalagi yang memang sudah bakat alam, nah, otomatis bisa kalau mau niat belajar. Hai Sofi Rizky, hai Resto, Jawa Timur Madiun. Halo. Belum Ilwa, kangen nih. Siren Sungkar sama Tengku Wisnu dong. Oh nanti coba aku kasih tahu ke teman-teman kreatif pagi-pagi ambiar ya. Belum Ilwa, mungkin lagi sibuk. Kan ribet. Nanti kalau santai pasti akan ngubungi, pasti akan kasih kabar. Undang Sandrina, ya Nilo. Coba kamu tagin ke pagi-pagi ambiar aja deh. Di pagi-pagi ambiar tuh kan di akunnya pagi-pagi ambiar kan nanti pasti dibaca sama teman-teman kreatifnya. Dari kapan Mami belum dikasih stiker? Hah? Dari kapan? Selalulah dikasih stiker. Maunya dikasih asli aja ntar kalau ketemu. Sayang aku rindu sayang. Wasek gitu. Hai Azwa, undang Sri Devi. Iya. Nanti disampaikan ya ke teman-teman kreatif. Halo Ayah Puput. Cepi mana pulang lah Cepi. Kamu ke laut aja Ayunisa. Ya kamu yang punya acara ya. Kamu yang punya acara baru kamu boleh undang siapa aja. Saya tuh kerja gitu, saya nggak tahu. Terserah kreatif mau undang siapa. Cuman ya pasti nggak ngundang orang-orang yang rese sama aku gitu. Mami DP, iya. Hai Mami Aji, terima kasih. Gabriel Sinaga, halo. Yang gendut mana Mi, jodohin dong. Yang gendut. Siapa yang gendut? Hari ini doang Mami belum deh. Iya, mungkin lagi sibuk kan pagi di sana. Pagi ya di sana kayaknya. Iya, pagi banget. Tadi sarapan apa? Aku puasa Nur 320 hari Kamis. Aku kerja Asti. Kalaupun diundang aku kerja. Gimana? Kan aku udah dikontrak ngejuri. Ya kalau misalkan aku nggak ada kegiatan, nggak ada kontrak kerja, aku bisa hadir. Itu loh Mi yang masih jomblo. Siapa yang masih jomblo? Si Afik maksudnya.
Ada Nona Ambon nggak di sini? Nggak ada. Adanya Nona Statue. Dipanggil Mami DP senang banget. Oh ya makasih. Prasetyo Riri, iya. Nona Ambon ada no di Rusia no sama Pak Presiden. Ada Nona Ambon di sono. Iya kalian cari Nona Ambon. Pemain timnas idola siapa nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu. Saya kalau cowok saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma satu orang dalam hatiku. Alah. Pengen jadi suaminya Kak Dewi. Ya kalau jodoh ya kamu jadi suamiku. Kalau nggak jodoh ya nggak jadi suamiku. Ini minta oleh-oleh sama James Bond. Enggak lah. Kan kalau minta oleh-oleh kasihan lah. Orang mungkin capek kerja terus minta oleh-oleh kayaknya matri gitu loh. Aku bukan cewek kayak gitu. Kecuali memang aku pengen banget, misalkan kayak kemarin aku tahu di Thailand itu, nah baru itu aku mau dong mangga itu, karena memang susah kan gitu. Tapi kalau ini enggak lah, aku bukan tipe cewek kayak gitu. Spill dong mi parfum dipakai semalam di DA. Itu parfum favorit aku. Parfumnya nggak ada di sini. Di Singapura juga nggak ada, adanya di Dubai. Dedew enggak ya. Aku James Bond aku bukan dia. James Bond aku bukan Ruli, bukan ya. Udah aduh. Udah ke laut, udah tahun kapan ini? Udah tahun 2025. Masih itu aja yang kamu bahas. Kamu kayaknya kamu harus denger berita deh. Kayaknya udah rame banget itu deh. Update kamu harus update deh. Halo Heriadi, adopsi aku lah Mami. Adopsi Azwa, kamu harus jadi bayi dulu umur sehari baru bisa aku adopsi. Mami udah kasih, udah Ilwah udah aku kasih doa, udah aku sholat tahajud, udah doain dia biar selamat sehat. Udah, itu lebih daripada stiker. Lebih. Hah? Lebih aku. Udah lebih. Giginya bagus banget. Iya, soalnya dirawat ke dokter Devia. Cabit bayar dulu Cabit. Sekarang cover lagu orang tuh harus bayar. Kecuali penciptanya ngobrol sama aku, DP aku pengen kamu nyanyiin, baru aku bisa aku nyanyiin. Itu pun kamu harus bayar penyanyinya ya. Kalau nggak punya duit jangan merintah-merintah deh say. Sadar diri deh. Nggak punya duit kamu merintah-merintah artis. Gimana? Kalau kontong kosong jangan merintah-merintah say. Mami salam juga buat Bilar, aku ngefans juga sama Papa Bilar. Nanti kalau ketemu ya. Kemarin di DA7 herdunya bagus. Makasih sayang. Mami culik aku dong. Aku gak mau dong. Aku culik-culik kamu, jangan dong. Ngapain aku culik kamu? Kamu manfaatnya apa aku culik? Kamu bermanfaat nggak untuk aku culik? Kalau kamu bermanfaat baru aku culik. Kalau kamu tidak ada manfaatnya, enggak lah. Ini udah lama Mami nggak posting foto James Bond di TikTok. Emang selama ini pernah aku upload di TikTok aku? Enggak deh. Nggak pernah deh. Pernah emang James Bond pernah aku upload? Nggak pernah deh. James Bond pernah aku upload cuma di Instagram doang. Itu pun tahun lalu, udah lama. Mami pasti ngejuri nanti malam. Pernah sekali. Ya karena dia kan ngerjain aku lagu itu, ya aku kerjain balik lah. Bener nggak? Dia habis pakai itu. Ya ibu kerjain balik lah. Mami mau lanjut ke DA7 ya. Aku tidur dulu sejam, habis itu baru aku ke Indosiar. Ini baru diisi. Kenapa Mami DP awet muda? Karena aku makan ari-ari bayi. Jadi karena aku makan ari-ari bayi, jadi aku awet muda. Ari-ari bayi aku makan, gitu. Nggak tahu.
Kok lewat sini Pak Topan? Di situ tadi bensinnya habis. Ini mau beli bensin dulu. Di sana dekat. Dia ngerjain apa? Ya ada deh. Ya kan, Kepo. Nona Ambon pica, Nona stay tune. Gue harus nge-DM Hana. Mau tahu siapa James Bond? Nggak ada yang tahu cuma aku, yang kakung aku, paling Hana, ponakan-ponakan aku baru tahu tuh. Kalau orang lain nggak ada yang tahu. Mami aku tahu, tapi kalau orang lain nggak ada yang tahu. Paling ini tahu nih. Tahu aku. Karena aku suka teriak sendiri. Iya. Suka aku kangen, suka gitu. Kenapa sih Bu? Iya. Gitu. Sekarang ibu kangen. Hah? Sekarang ibu kangen. Bukan lagi, udah diubun-ubun. Kangen banget, rindu. Mami nyanyi Jajar Raji dong. Bayar. Sekarang bayar apapun. Sekarang apapun bayar. Mengcover bayar Ahmad. Bayar. Kecuali aku dengan ikhlasnya menyanyi sendiri tanpa kamu suruh, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau kamu nyuruh kudu bayar. James Bond kangen juga Mi. Mana aku tahu. Dia sibuk. Kangen lah pasti. Kalau nggak kangen hatinya nggak nyambung lah. DA7 semalam ratingnya bagus nomor 1. Makasih ya yang udah nonton Dangdut Academy 7 berturut-turut rating 1 terus. Terima kasih loh ya. Jangan salahkan fahamku kini. Aduh, makanya itu dangdut is the music of my country. Dangdut itu best. Ya. Kamu jangan hina-hina dangdut. Giliran pop didangdutin udah bilang ngerusak musik. Buktinya tetap aja kan nomor 1 dangdut itu gitu loh. Jangan munafik. Kamu kalau nggak ada dangdut kamu nggak goyang kamu. Dangdut tuh bikin kita nggak stres. Dangdut, aduh enak. Rari ra. Itu dangdut ya. James Bond suka gombalin mami nggak? Nggak. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Dia action. Dia langsung sat gitu. Tanpa kata-kata, ayo kita nikah sayang gitu. Baru dia harus ngomong kalau itu dong. Iya, jangan tanpa kata-kata, bingung nanti ya. Maunya apa kamu? Kamu serius atau enggak? Bingung nanti aku. Betul Mami. Iya, dangdut kalau di Indosiar jadi best. Iyalah, berkelas dan berkualitas. Indosiar itu tidak pernah mengecewakan artisnya. Kalau aku nyanyi di sana, misalkan mereka kasih aku lagu baru, mereka itu mempersiapkan semua prompter apa, mereka tidak pernah. Pokoknya mereka best. Mereka itu bener-bener tertata, lighting, kreatifnya. Makanya Dewi Persik gak pernah salah kalau nyanyi di sana. Soalnya mereka itu profesional. Gitu ya. Makanya kalau masih nggak profesional jangan undang Dewi Persik deh, kacau nanti. Kalau apalagi kalau minta lagu baru, aduh mumet deh, ya kan? Gitu. Karena Indosiar itu udah kualitasnya udah, mereka tuh karena mereka tuh ya jam 1 siang aja nih, jam 1 itu mereka tuh udah JR, mereka udah mempersiapkan artis-artisnya gitu. Aduh, mereka tuh tidurnya sedikit, tapi kerjanya yang nyata mereka. Masih Pangandaran, iya. Mereka tuh kalau kerja, mereka tuh nggak main-main guys. Indosiar tuh kalau kerja nggak main-main. James Bond suka bilang yang serius nggak sama mami. Iya kakak, iya. Ya serius lah. Kalau nggak serius ya ada waktunya serius, ada waktunya bercanda, ada waktu ya gitulah. Jadi nggak bosen. Jadi apa ya? Jadi penuh berpetualang kita berdua, asik.
Bolang dong, Bu. Hah? Bolang. Bolang, iya bolang. Aduh, terima kasih ya Mas Aldi. Mami inget nggak Bella yang rese itu? Inget lah, kan itu gimmick. Nih ya, kamu kalau nonton TV jangan terlalu serius sayang. Karena Dewi Persik itu dibayar untuk bisa jadi malaikat, bisa jadi setan, bisa jadi iblis, tergantung siapa yang bayar gue. Ya, jadi kamu jangan terlalu serius. Kalau ngeliat Dewi Persik itu jangan terlalu serius. Nanti kalau kamu terlalu serius, yang ada malah kamu susah, kamu nggak bisa menjangkau gitu. Karena Dewi Persik itu spontan orangnya, ya, dan spontan dan profesional. Tergantung skenario di panggung tuh, saya tuh harus jadi apa di sana, ya, gitu. Jadi kalau nonton dangdut atau nonton apapun ataupun nonton apalah di TV, jangan serius. Karena Dewi Persik itu bisa 1000 wajah. Aduh kecantik DA 7 rating 1. Mbak Dian itu karena rezeki dari Allah. Jadi kalau rating misalkan tiba-tiba Tuhan kasih rating, ya karena rezeki. Ya, jadi itu bonus. Kalau misalkan Allah kasih kita rating 1, itu berarti bonus. Nggak di pagi-pagi ambiar, share-nya bagus. Di Dangdut Academy 7 juga share-nya bagus. Itu semua rezeki. Karena Allah yang kasih rezeki, bukan kita. Allah yang kasih rezeki. Jadi kalau misalkan rating 1 ya berarti bonus. Hai Alka aja. Tadi ada selfie sama iya. Mami udah lihat kabar James Bond hari ini. Kabarnya nggak tahu deh, nggak lihat aku. Selamat siang. Ya pasti tahu lah, masa nggak tahu? Karena kalau bangun tidur yang aku cari dia, tek, gitu ya. Iya, pasti. Dia lagi apa nih? Kalau tidur. Gitu. Kapan selfie Yama di DA7? Nggak tahu ya, karena kalau itu kan tergantung Bu Bos, Bu Maria, tergantung teman-teman kreatif dari Dangdut Academy 7. Kalau aku kan cuma karyawan, ibaratnya aku tuh cuma kuli, pekerja. Jadi aku tuh gak tahu gitu loh guys, ya. Kapan-kapannya itu aku mana tahu. Yang ngasih rezeki kan para bos-bos itu. Nih aku pengen banget ke DA7 kayak Kak Sri Devi. Ya ikut audisi sayang. Ya, Masya Allah dari mimpi manis sampai sekarang. Aku terima kasih ya Mas Dian Putra. Alhamdulillah. Iya Mas Aidil New, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, makasih. Kalau di DA pakai gaun-gaun dong. Nggak bisa. Sekarang ada tema. Kalau kamu bosnya, aku akan ikut kamu. Bosnya aku Bu Maria. Ya, Bu Maria, Bu Siwi, Pak Ekin. Nah itu yang ngatur. Jadi aku pakai baju ini, mereka bilang, aku maunya yang androgini buat DP. Aku maunya buat DP besok yang chic. Aku maunya yang begini buat DP. Itu mereka yang ngatur. Kalau baju itu kita ada stylist. Jadi mereka akan bicara sama stylist kita. Maunya kayak gimana. Jadi kalau di TV itu bukan mau kita sayang. Mau TV sayang. Jadi kalau kamu mau ngatur Dewi Persik, kamu jadi orang TV dulu. Harus jadi bos TV. Baru kamu bisa atur saya ya. Mami bilang ke James Bond adik atau kakak? Papa. Papa Gabriel. Papa. Papa sayang. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa minum vitamin ya. Gitu. Papa. Puas. Mau TV. Mau TV kerja sayang. Mami ibu hebat, anak soleha dan pekerja keras. Amin Neng Ayu. Mudah ya, harus kan. Kita harus kerja kan, supaya sehat otaknya. Makin tinggi rating DA7 ya Mami. Amin ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah masih kasih rezeki buat Dangdut Academy 7, buat pagi-pagi ambiar. Semoga share ratingnya bagus, sehingga masih ditonton sama banyak orang, dinanti-nanti sama banyak orang. Aku tunarungu, aku salam ke... Hai Fitra Wahyuni. Kemarin Kak Dandi main ke tempat ibu.
Ngapain main ke tempat aku? Ya ada apa main? Kalau mau main juga nggak apa-apa. Tapi Dandi bukannya kerja sama Doktif ya? Iya kayaknya kemarin. Iya. Katanya Dandi kerja sama Doktif. Ngapain sih Dandi kerja sama Doktif, Dandi? Bukannya Dandi sama Kak Sheila Saukia baik? Hah? Tahu deh Bu. Kok bisa kerja? Kan waktu itu kan pada waktu rame-rame itu bukannya Dandi ngebelain Kak Sheila Saukia? Hah? Kenapa jadi sekarang kerja sama Doktif, Dandi? Gimana? Cantik, kamu suka, terima kasih. Hai Dadia, mamiku sayang, makasih banyak. Kemarin mami udah repost video cover aku di IG lagu Diriku Berharga. Oh ya, it's me. Undang selfie terus Mi, rame ntar apalagi sama Nasar. Oh iya, amin. Nanti kita sampaikan lagi sama teman-teman kreatif pagi-pagi ambiar ya. Muka sangar. Oh iya Anissa. Oh, mukaku sangar ya. Muka aku, bukannya mukanya aku tuh teduh. Kalau marah emang sangar, tapi kalau aku nggak marah bukannya muka aku teduh, bikin adem para anakku aja. Kalau dipelukan aku adem. Bayi aja kalau aku pegang bobo. Langsung bobo. Gimana mukaku sangar? Mukaku sangar ya? Iya. Tapi bayi kalau digendong sama aku tuh bobo loh. Bayi yang tadinya nggak mau tuh bisa mau loh sama aku. Mukanya aku. Siapa aja nanti jurinya Mami? Nanti kalau nggak salah, nanti siapa ya? Nanti mungkin ada Dede Lesti, ada Mak Suima, ada aku. Ya nanti Dede Lesti apa Wika ya? Aku antara itu kayaknya. Aku belum baca callingan. Ibu nggak lagi ada masalah kan sama Kak Dendi? Masalah apa sih? Kalau saya, kenapa? Karena nggak bersama sama saya. Dandi itu kan kerjanya sama Ari, bukan sama saya. Kemarin karena karya ini. Karena kan dia karyawan Kulvita. Jadi kalau misalkan syuting kemana ya otomatis Dandi ikut gitu. Saya mah nggak punya masalah sama orang, saya nggak pernah punya masalah. Cuma kaget aja kok Dandi bisa kerja di Doktif ya. Aku juga kaget. Bukannya pada waktu itu waktu lagi rame-rame Dandi itu mihaknya ke Kak Sheila Saukia lah, kok ke Doktif sekarang. Sampai nontonin live kan. Tapi mungkin kerja doang atau gimana aku nggak tahu. Cuman kan at least menurut aku sih itu attitude ya. Ya itu attitude po. Kulvita promo nggak? Promo dong. Kenapa King Nasar gak jadi juri ada 7? Kalau mungkin King Nasar ambil pekerjaan yang lain gitu kan. King Nasar juga jobnya banyak. Jadi kan waktu itu mungkin aku gak ngerti ya, karena aku juga gak tanya. Cuman setahu aku King Nasar juga ada kerjaan yang lain. Mungkin ya acara joget kalau gak salah. Iya, yang itu. Yang ditangkap. Ini rating DA tambah naik. Gimana tanggapannya? Tanggapannya ya bersyukur, alhamdulillah. Guys, rating naik itu berarti bonus, itu rezeki gitu loh. Siapa yang nggak senang dapat rezeki dari Allah? Yang penting kalau prinsipnya kita mah, semua pendukung acara di Dangdut Akademi 7 itu pasti kan kita memang ingin melahirkan anak-anak yang berbakat, yang memang mempunyai skill nyanyi luar biasa, yang berada di daerah, yang bisa mewujudkan mimpinya gitu kan. Banyak di luar sana lah. Kalau kamu ajang karena wadah atau tempat bisa merubah nasib orang itu ya di Indosiar gitu. Kamu kalau misalkan juri-jurinya pun juga ibaratnya kayak kita kan ada sekolahnya, ada edukasinya, bukan kayak juri di TikTok ya guys. Semua orang kalau jadi juri, semua orang bisa jadi juri di TikTok ya. Tapi kalau ketika di Indosiar ya kita dilatih dulu, ada edukasinya juga, ada coachnya juga. Nggak tiba-tiba ucuk-ucuk jadi juri gitu. Dilihat dulu jejak digitalnya, tentang karyanya gitu. Karena kalau kerja profesional TV dengan
kerja sendiri beda guys. Kamu harus cobain dulu kalau di TV itu kayak apa gitu. Kapan main film horor lain? Belum ada waktu sayang. Nanti kalau ada waktu, misalkan aku tidak ngejuri atau mungkin aku tidak di pagi-pagi ambiar, aku bisa main film kalau ada waktu. Jebolan Indosiar semua bagus karirnya. Bukan hanya karirnya, mereka tuh sama Indosiar itu emang bener-bener dirangkul, dikasih tempat tinggal, dikasih job, nggak dibiarin gitu loh. Ada coachnya, diajarin bernyanyi, latihan vokal. Jadi kalau kalian bilang artis-artis, oh itu kamu harus latihan vokal deh, ini D-nya harus latihan vokal, Dewi Persik harusnya kayak harus latihan vokal deh. Anak-anak didiknya aja ada coachnya latihan vokal, apalagi jurinya. Lah itu gimana yang ngomong itu, ya Allah, kapan ya? Kayaknya baru lahir dari dunia sosmed apa gimana gitu ya. Padahal kalau King Nasar jurinya seru. Iya, jurinya seru. Kan balik lagi semua keputusan ada di tangan King Nasar, ada di tangan Indosiar. Jadi ya kita itu cuman sebagai apa ya? Sebagai orang yang dipercaya dan orang yang memberikan kepercayaan juga kepada Indosiar. Jadi saling take and give, saling membutuhkan. Jadi kalau misalkan seru, ya balik lagi kan kita tidak tahu apakah King Nasar merasa nyaman atau tidak atau gimana. Kan semua kan seperti kita menerima sebuah pekerjaan apapun itu bentuknya. Kalau kita nyaman ya bisa jadi seru, kalau kita nggak nyaman nggak bisa jadi seru. Mami jadi juri Dangdut Academy dari kapan? Dari tahun aku pokoknya pada waktu itu aku sempat break dari tahun berapa ya? 2019 apa ya? 2019 apa 2018 aku jadi juri ya. 2019 kayaknya, dari tahun 2019. Soalnya aku masih sinetron dulu. Jadi Pak Ekin itu masih sempat, walaupun aku tidak jadi juri di Indosiar, Pak Ekin itu sering main ke rumah. Pak Ekin itu sering ngajakin untuk gabung untuk jadi juri. Cuman pada waktu itu aku masih menyelesaikan kontraknya aku untuk Centini, terus untuk Si Manis. Jadi nggak bisa ke Indosiar karena terhalang sama aku main sinetron gitu. Karena kalau main sinetron itu kan kalau share ratingnya masih bagus kan kita nggak boleh bungkus terus gitu. Terkecuali kalau misalkan kita asal main bungkus kan kita bisa kena denda. Dari DA7 2015 zamannya Evi udah jadi juri. Enggak, aku masih main sinetron sama main film. Iya, bukan gak mau jadi juri di TV sebelah, bukan. Cuma saya tuh orangnya komit. Ketika saya mendapatkan kepercayaan sama salah satu stasiun televisi yaitu Indosiar, saya tidak boleh jadi juri yang lain. Gitu. Nanti kalau aku tiba-tiba aku ke Indosiar jadi juri, ke TV yang lain aku juga jadi juri, nanti kesannya kayak gimana ya, nggak eksklusif gitu loh. Jadi aku orangnya komit gitu. Kalau A ya A, aku nggak bisa A, B, C nggak bisa. Kalau aku udah komit sama bos aku di sini, aku nggak kemana-mana, aku di sini gitu loh. Jadi itu. Juri tamu dulu Mami di DA2 2015. Iya, karena aku ada sinetron, kalau enggak aku ada film. 2015 tuh kayaknya iya deh. Nggak bisa, kalau sinetron film itu aku nggak bisa tinggalin guys. Kalau udah kontrak film atau kontrak sinetron itu aku nggak bisa jadi juri. Harus pilih. Aku udah sampai rumah. Hello, kamu tadi mau pulang? Itu sepatu di mobil. Oh, sepatu ada di mobil. Oh ya Allah. Assalamualaikum. Iya. Halo Mbak, ini apa ya? Sampel itu.
Kalau udah masuk konser, Mami juri yang tegas bisa membangkitkan generasi peserta. Iya dong, kan harus dong, wajib dong. Kan kita disumpah. Jadi kita ketika jadi juri itu kita itu dididik dulu. Kita itu ada belajarnya dulu. Nggak tiba-tiba ucuk-ucuk jadi juri gitu, duduk gitu, enggak. Itu dong minta. Dan kita itu siap untuk bisa. Jadi misalkan Mak Soima itu Mas Mae itu harus begini, harus begini. Nah itu kita itu di briefing dulu, nggak ucuk-ucuk jadi juri semena-mena mau gue, enggak. Dewi Persik karakternya harus begini, Dede Lesti karakternya begini, Wika Salim karakternya begini. Nah itu semua diatur oleh TV, bukan aku. Mami jadi juri dari tahun 2017 pas DA4 kan aku ngikutin. Oh ya mungkin ya, aku soalnya aku tidak melihat, aku tuh nggak pernah, intinya aku tuh tiap hari kerja aja, aku nggak tahu aku tahun berapa. Yang tahu cuma DP Lover saja, mereka tuh bisa tahu sampai mereka bisa tahu karya-karya aku, sampai aku dijuluki Ratu Sinema di Indosiar karena rating terus. Sampai akhirnya aku bilang di waktu itu di kisah nyata, aku bilang Bu kayaknya aku capek untuk acting Bu, aku mau nyanyi dulu. Akhirnya aku break. Mana? Apa itu? Dari Karin. Hah? Dari Karin. Oh. Oh, ini. Terima kasih loh. Guys, Cepi udah pulang. Iya. Aku dapet ini, apa namanya? Aku dapet. Terima kasih kita gas sama, alhamdulillah. Ya karena memang aku harus elegan, kan aku nggak lagi ngelawak. Terkecuali ada suruh lawakan-lawakan dikit bisa. Aku tadi dapat apa? Cobaan apa aja? Aku tadi dapat makanan dari siapa namanya, bakso bakar Ara Ira. Ya dia kasih aku. Terima kasih ya bakso bakar Ara Ira. Mami udah cantik jangan oplas. Aku oplas apa yang aku mau dioplasin apanya? Aku paling perawatan aja. Misalkan apa namanya fat graft, atau misalkan kayak lemak yang ditaruh di pipi atau mungkin di bawah mata. Karena kayak kemarin kan aku pernah tuh yang di bawah mata itu aku kan dikasih lemak, tapi bukan merubah bentuk, jadi itu lemak aku sendiri, tapi bukan yang dioplas-oplas neko-neko. Aku juga nggak mau. Kalau perawatan boleh dong, kan tidak merubah bentuk. Oh my god, banyak banget dia ngasihnya. 1, 2, 3, 4. Mana lagi tuh? 5. Apa ini? Kayaknya itu tekwan ya. Ikan belida. Apa ini ya? Buat bakso bakar Ara Ira. Terima kasih ya. Ini Mami, suaminya Mami kemana? Sejak kapan aku punya suami ya? Aku janda ya, tolong. Tolong, aku janda. Nih dapat ini lagi. Dikasih fans, guys. Oh ini tekwan Bu. Ini itu tekwan. Oh, Bumbunya. banyak banget. Fotoin kasihan, Bo. Rating DA7 ngeri makin naik. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya sudah nonton Dangdut Academy 7. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap terus nonton ya. Dapat ini juga. Mami pernah operasi hidung nggak? Hei, ini mah hidung aku, hidung bapakku nih. Papi aku dari dulu hidungnya begini nih. Kamu lihat nih. Nona Ambon ada di Rusia no. Ketemu sama Pak Presiden. Nih hidung papaku nih. Hidung aku udah mancung. Nih hidung papaku nih. Kamu bilang hidungku operasi gimana? Ini hidung bapakku nih. Kayak aku kan hidungnya kan. Ini papi aku nih. Tuh. Mukanya kayak aku papiku. Jangan ngadi-ngadi kau bilang aku operasi kau. Ya.
Dari dulu hidung aku udah mancung, dagu aku udah bagus, pipi aku juga dari dulu. Kalau aku gendut baru tembem ya. Tapi kalau kurus dari dulu pipi aku memang gini, nggak digikis-kikis, nggak dioperasi. Sih menyebalkan. Ini giniin. Please ya jangan ya netizen Mbak Dewi udah lama cerai, pertanyaan jangan ngadi-ngadi. Lah makanya punya suami calon suami punya. Lagi sibuk dia. Ya sayang. Minta ini dong. Ini apa? Dapat empek-empek juga. Pokoknya Indosiar kalau nggak ada Dewi Persik nggak akan ambiar deh. Bukan kalau nggak ada Dewi Persik, nggak ada semua tim. Karena ketika kita sukses itu yang kerja keras itu adalah tim kita semua, bukan perorangan. Jadi semua. Sama pagi-pagi ambiar juga share ratingnya bagus. Terima kasih udah nonton pagi-pagi ambiar. Oke. Aku lagi puasa sih. Kalau aku nggak puasa udah aku makan nih kerupuk. Sabar. Wih baunya enak banget, Bo. Ini apa? Coba dibuka dulu, takut. Dibuka dulu kali. Taruh di kulkas. Ini ada keterangannya. Pack minyak plus 6 jam. Pack vakum non frozen. Enggak. Aku lagi puasa, Mbak. Iya, maaf ya Bu. It's okay, nggak apa-apa. Lali. Kangen Bunda Inul, nggak ada di DA7. Iya, aku juga kangen. Semua aku kangen. Bunda Inul Daratista, Bunda Rita, terus Mami Isda, semua aku kangen ya. Assalamualaikum teman-teman. Pokoknya harus sehat ya Mami. Selalu terus menghibur masyarakat. Amin. It's me. Nih. Aduh makasih ya buat bakso bakar Ara Ira. Terima kasih banyak yang sudah kasih aku PMP dan juga kerupuk Palembang ya. Ini banyak banget. Coba kamu bilang sama dia Han, terima kasih banyak ya. Kalau orangnya masih ada di Jakarta nanti malam jangan lupa nonton ya. Hangout enggak, aku enggak kangen sama orang yang cita-citanya masuk neraka ya sayang ya, ya. Karena cita-citanya aku enggak pingin masuk neraka, jadi circle-nya beda ya, ya. Jadi tolong yang toksik jangan dimasukin di sini ya. Kita khusus untuk yang cita-citanya masuk surga. Kalau cita-citanya masuk surga, kita silaturahmi. Tapi kalau misalkan cita-citanya masuk neraka, get out ya. Sana hempas deh kau, butuh hell ya. Butuh hell wis, sono. Nang penjerong kon. Ya kita suka yang damai-damai, nggak suka berisik rame. Nih ya. Mau bikin video Bu, nanti biar kirim orangnya. Iya diiniin aja. Minta dong PMP-nya. Jangan dong ya. Iya bener Sif. Jangan ini PMP ini dikasih sama fans aku. Kalau kamu mau makan bareng ayo boleh. Ini taekwondo Hana, ini taekwondo bukan PMP yang ini. Nah, iya yang tadi tuh. Tapi modelnya kayak kerupuk itu. Aduh enaknya. Taekwondo ini. Rating 1 lagi Mi. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Rating 1 lagi besok, nanti malam tayangan nanti malam. Waktu nanti malam ada Bunda Lesti kah? Kayaknya ya, ada ya. Bunda Lesti apa Kak Wika nggak tahu deh, kayak antara itu pokoknya. Aku belum lihat lagi. Kayaknya mungkin nanti Bunda Lesti kayaknya. Aku staf Novotel Lampung, dulu pernah nyanyi di sana cantik. Oh iya Mas Adi. Oh, kalau nggak ada DP, oh amin. Iya Mas Andriansa, kita jangan bahas yang lain ya. Jangan bahas yang bikin enak ya. Bahasnya yang enak-enak, yang manis-manis gitu. Bisa nggak? Seperti aku ya, manis kan. Bahasnya itu jangan yang bikin alergi gitu aku ya. Bahasnya yang enak gitu, yang baik-baik. Karena ngaruh loh guys. Yang bisa menjadikan diri kamu lebih baik itu karena kamu bisa mengontrol diri kamu untuk tidak berbicara atau bergaul dengan orang-orang toksik.
Nyanyi dulu. Guys, aku mau tidur. Arbil ntar malam ambilin daster ibu. Cantik banget ketemu di puncak Bogor. Di base camp military lifestyle bukan? DP salamin buat Cahaya ntar malam. Oh nanti ada Cahaya ntar malam. Nanti ya. Kalau ketemu sama orangnya, saya nggak tahu kamu siapa juga, saya mau salamin kamu. Waktu karnaval SCTV Majalengka. Makasih Mbak Rahayu, alhamdulillah. Indosiar kontrak DP seumur hidup. Ini aja aku dikontrak udah setahun yang lalu ngejuri. Terus waktu rame-rame kalian hina-hina aku, Ambon pica-pica, aku telepon sama mereka. Bu, apakah saya masih dipercaya untuk jadi juri? Halah lu DP kayak anak baru lahir lu ya. Kita udah tahu lo, udah gak usah lu pedulin. Gitu. Mana? Justru aku yang bilang, kan banyak orang yang ngapain sih DP jadi juri, ngapain DP jadi juri. Malah bosnya aku yang bilang, DP gak bisa, jadwal lu mana, gitu. Gimana dong? Pakai baju tidur apa yang daster aja? Dipakai ini Bu, Ibu. Iya. Bikin lagu terbaru dong. Aku lagi minta sama Mae kan teman-temannya banyak tuh. Karena kan lagunya Mas, apa aku isi kurang ayu, apa kurang seksi Thomas. Itu kan kayaknya aku banget gitu. Nah, jadi juara DA7 menurut DP cewek apa cowok? Bingung. Kan belum kan DA7 tuh semua pesertanya bagus-bagus, guys. Ini aja kemarin dilolosin semua yang sebelum ya, grup 2 aja dilolosin semua, itu bagus semua. Itu ibaratnya masih kita sentuh sedikit. Ya kan? Belum dipoles, belum ketemu sama udah ketemu sama Coach Ajibal, cuman masih belum yang ditatar gitu, belum digodok. Udah kayak gitu. Gimana kalau udah kita godok mereka? Aduh, saya nggak tahu deh. Saya bingung. Terus notabene-nya Bu masih pada muda. Yes kak, betul, lagu-lagu kayak gitu bagus. Iya, Indosiar tahu mana artis yang menarik karena DP. Amin. Iya, amin. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih. Netizen sudah tutup mata nggak terima kalau Mami DP. Ya udah biarin aja. Paling yang komen masih anak-anak kecil, atau kalau nggak anak-anak kecil yang nggak ngerti perjalanan karir saya, atau mungkin orang yang udah muak gitu karena mereka tidak tampil. Kenapa Dewi Persik 23 tahun kok masih aja sih? Kan pinginnya gue yang tampil, bukan DP lagi Dewi Persik. Jadi pusing mereka. Video ininya ntar aku kasih ke orang yang biar senang. Ya kan kalau ngomong kan DP udah tua. Lah emang gue udah tua, siapa bilang gue masih muda? Ya kalau dibandingkan sama anak umur 23 tahun, ya gue 38, ya tua lah. Emangnya aku tua. Masa umur aku 23 terus gitu loh. Ya gantian dong yang 23 tahun, yang 24 tahun. Lah kalau orangnya mau gue gimana? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Bukan aku yang ngatur, Allah yang ngatur. Saya juga nggak tahu. Artis paling dekat dengan Mami siapa? Dekat itu maksudnya gimana ya? Saya tuh temen deket saya, sahabat saya dalam hidup saya itu cuma eyang kakung saya. Dalam hidup saya itu cuma eyang kakung saya. Keluarga saya, maksudnya kakak-kakak saya. Tapi saya pun jarang curhat banyak sih. Yang paling tahu banget aku ya eyang kakung saya. Jadi kalau teman-teman aku ya mungkin ketemu di lokasi syuting, kita ngobrol, ngomong. Yang deket itu deket yang kayak gimana nih gitu. Karena saya memang membatasi pergaulan saya gitu. Ibu, yang ini Mami nggak di rolling kan? Ya pasti di rolling. Ada di waktunya di rolling. Pasti ada.
Selamat siang Kak DP. Nikah yuk Mi, saya umur 19 tahun. Kamu cuma bisa ngimpi. Kalau kamu nikah sama Dewi Persik umurmu masih 19 tahun tuh kamu cuma bisa ngimpi. Pipisnya kamu aja ibaratnya kamu masih ngompol. Udah kepengen nikah sama Dewi Persik. Terlalu berhayal kamu sayang. Namanya Pak Dodi. Hah? Pak Dodi yang ngirim ke atas. Oh iya, yuk sini ngomong. Tadi taruh di story. Pak Dodi yang punya bakso bakar yang ada di Palembang, bakso bakar Ara-Ira. Terima kasih banyak ya. Ini sebanyak ini loh kerupuknya, PMP-nya, Tag One-nya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah. Diganti sama Allah rezekinya. Terima kasih banyak. Ya, udah datang tadi di pagi-pagi ambiar. Nanti aku tungguin kalau sempat datang ke studio 5 Indosiar. Ya, nanti kita bisa foto bareng lagi. Terima kasih ya. Oke. Masa tadi katanya si Pak itu, Mbak DP, hati-hati lo makanan itu nanti Mbak DP jatuh cinta lo sama dia. Apa sih Pak? Ngapain sih? Kita itu harus positive thinking guys. Itu lo ingat nggak itu lo kejadian-kejadian kalau ngasih makanan fans takut gini-gini. Aduh. Bismillah ya Allah, Allah yang melindungi aku. Allah yang melindungi aku. Udahlah, jangan punya pikiran kayak gitu. Ya. Nanti pas di konser jurinya lebih dari 3 kan? Mungkin iya. Aku gak tahu. Dari awal Dewi Persik muncul di TV sampai sekarang tetap suka walaupun banyak netizen yang hujat. Iya Mas Dance, dari dulu. Hidungnya asli ya, asli dong. Kamu pikir hidungnya palsu? Sebesar apa kecintaan dan kemauan DP pada pekerjaan yang DP jalani saat ini? Sebesar apakah kecintaan dan kemauan DP pada pekerjaan yang DP jalani saat ini? Sebesar apa kecintaan? Ya aku harus bisa mencintai pekerjaan aku dong. Di saat kamu mencintai pekerjaan kamu tidak akan mengenal lelah. Apalagi dari hasil rezeki kamu bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Karena ketika kamu bekerja, ketika kamu mencintai pekerjaan kamu, hidup kamu tuh terasa indah, terasa nyaman, tidak terbebani. Dan apalagi dapat rezeki pula. Dan rezeki kamu bisa kamu bagi-bagi buat orang-orang yang membutuhkan, yang memang untuk mereka yang membutuhkan, selain membantu keluarga ya. Itu berkat, itu berkah. Eyang Kakung bapaknya papi ya mami. Bapak angkatnya mami aku. Eyang Kakung. Kayak Kawi Rani mau Wika itu palsu hidungnya atau apa itu bukan urusan kamu. Orang mau operasi kayak apapun juga itu urusan masing-masing orang ya. Mau palsu mau kayak gimana yang penting hatinya nggak palsu. Ya. Dalam hidup itu yang penting hatinya nggak palsu. Ya, oh itu mungkin reward buat dirinya sendiri. Kamu nggak boleh menghina orang. Orang itu mau operasi kayak gimana pun itu urusan mereka. Kita nggak perlu ngurusin hidupnya orang. Kamu nggak bahagia sekali kalau kamu ngurusin hidup orang. Mungkin dengan cara operasi dia membuat dia bahagia. Buatlah sesuatu atau perilaku yang membuat kamu bahagia. Jangan dengerin omongan orang. Hidup itu hidup kita, bukan hidup orang lain. Kamu meninggal sendiri. Nona Ambon, Caca Nona Ambon nggak ada di sini. Nona Ambon ada di Rusia tuh ketemu sama Pak Presiden. Ya, ada tuh Nona Ambon lagi ketemu sama Pak Presiden, ketemu sama Bapak kita Pak Prabowo di Rusia. Tuh ada Nona Ambon. Ada Nona Ambon gak di sini? Asik. Pak Presiden jangan lupa. Oh enggak deh, enggak enak. KDP gimana caranya awet muda? Nggak peduli omongan orang, nggak suka ngurusin orang. Hidupnya itu buat diri sendiri. Hidupnya itu hari ini bermanfaat buat orang banyak, memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Udah gitu kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Ya, kalau mau marah marah, habis itu udah. Kalau mau bahagia bahagia. Kamu awet muda kayak aku. Kamu ya boleh cek ya, aku tuh tidak pernah datang ke klinik kecantikan sampai yang terlalu lama-lama gitu nggak. Laser aja boleh dihitung setahun sekali. Kamu hidupnya udah kalau marah jangan suka marah. Justru kalau kamu marah keluarin. Habis itu udah.
berapa menit selesai itu ya udah, gue udah baik nih, habis marah gitu. Awet muda nggak dipendem, jadi nggak sakit. Mau bahagia, kamu luapkan kebahagiaan kamu. Hey, ini hidup punya kamu. Kesempatan hidup itu satu kali. Biar senang hidupnya, jangan dikit-dikit ngurusin orang. Orang dioperasi hidungnya, orang diidiin udah repot aja loh. Aku kenal Mami DP waktu film Mimpi Manis. Makasih ya Dilan. DP tinggal pendiam aja lebih ayu. Tergantung Ferry. Ya, aku tergantung. Kalau ketemu sama orang goblok, iblis, gitu nggak boleh didiamkan. Dalam Al-Quran, hadis juga ada kan, orang-orang yang kayak gitu tuh menzolimi orang lain tuh harus diingatkan. Itu ada. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa diingatkan, tinggalin. Nah, itu. Jadi kalau aku tuh patokannya Al-Quran. Jadi kalau kamu bilang DP pendiam, ya gue bisa diem kok kalau kamu bisa menghormati dan menghargai orang. Tapi kalau kamu sudah zolimin orang tua kamu ibaratnya bisa menzolimi orang lain, aku tidak akan pernah membiarkan suatu hal yang tidak benar gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak didengar, ya aku tinggalin. Itu aku. Ada telepon masuk. Hana. Handphone ibu dong. Handphone, ada telepon masuk kayaknya. Gue suka gaya lu Mbak Pepet. Maksudnya Pepet gimana? Sepakat, harus sepakat dong. Ya kan dalam Al-Quran, dalam hadis aja Pak Ustadz kamu tanya orang sombong aja, kita harus bisa, kita sombong sama orang yang sombong gitu. Jangan mau kamu dijak-injak, enak aja gak ngasih makan, lu mau dijak-injak sama orang. Hidup ini keras guys, gak ada yang mudah dalam hidup ini. Kamu harus punya jiwa kesatria. Jangan menyek-menyek jadi perempuan. Susah kalau menyek-menyek. Menyek-menyek kamu di Jakarta, kamu diinjek-injek kamu. Kita aja yang ibaratnya yang ganas aja bisa, orang bisa nginjek kita. Apalagi kita gak ganas, orang malah nginjek-injek kepala kita. Tapi kalau ada orang yang baik, kita harus lebih baik. Ada orang yang sayang sama kita, kita harus lebih sayang sama dia. Aku gitu. Karena aku bukan malaikat. Jadi kalau kamu nyuruh aku diem, gak bisa. Enak aja, orang tua aku aja menjaga aku. Aku juga harus bisa menjaga nama baikku. Masa kita mau dicerca sama orang-orang yang iri dengki? Ya kan? Tidak ada yang berubah dari aku kok. Dari dulu kalau orang tuh kenal aku kayak gini. Halo? Halo? Mami izin aku yang suka ngedoain almarhum ayahnya Mami. Aku suka kirim Al-Fatihah. Aduh makasih banget loh. Udah dikirimin Al-Fatihah buat papi aku almarhum. Terima kasih ya. Bang Sandi telepon. Kak Diam cuma lagi tidur ya. Diam cuma lagi tidur, iya. Ada Nona Ambon di sini? Nggak ada. Nggak ada Nona Ambon. Adanya Nona Statue. Nona Ambon ada di Rusia no, sama Pak Presiden ketemu sama bapak kita no. Assalamualaikum. Halo. Kok mati sih? Nggak bisa diteleponin, kenapa? Ya Allah yang mulia, susah banget sih. Assalamualaikum. Ya. Lagi di rumah, baru nyampe, baru syuting pagi-pagi ambiar Bang Sandi. Kenapa? Iya. 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 Bang Sandi kirim sama Neng. Neng komentari apa? Oh iya, siap. 4 postingan dari polisi, Pak Polisi di. Oh ya udah, ya. Iya, Neng kasih komentar.
dari Akpol itu? Taruna. Oh, Oke, Polres Surakarta. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Oke, Bang Sandi kirimin aja Maneng. Biar iya, siap, siap. Apa? Ya doain dong Bang Sandi. Hari ini kan tes kesehatan. Mudah-mudahan. Insya Allah. Iya dong. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya siap. Siap. Iya siap. Siap Bang Sandi. Siap. Iya siap siap. Assalamualaikum. KDP nyoba nyanyi statue. Coba nyanyi. Nyanyi kok dicoba-coba. Undang dong. Kalau kamu pingin cobain aku nyanyi, kamu jadi juri dulu, ntar aku jadi peserta. Gitu maksudnya. Iya. Kamu jadi juri. Kalau kamu pingin jadi juri, kamu harus punya karir kayak aku. Kamu harus mengeluarkan karya dulu kayak aku. Baru kamu boleh ngejuriin aku. Kalau karyanya belum ada, jangan ngejuriin aku. Gak pantas kayaknya. Harus sadar diri deh sayang. Maaf. Ini deh. Mami jadikan aku mantumu. Mantu. Mana aku masih kecil. Iya, daster dong. Dasternya jangan itu, jangan ini, nanti daster yang lain. Guys, ini aku mau tidur ya. Ntar dulu, tapi itu Bang Sandi katanya mau upload yang itu link-linknya dari Polres apa katanya nggak tahu. Iya, ibu suruh komentar katanya di sono. Mbak DP, aku mau kerja sama kamu. Kerja apa sayang? Gak ada ini. Hana, nanti ini, nanti ini dibawa, Kak, ini nanti dibawa ini. Ini. Nah, udah bentuk lagi. Udah yang iya, iya itu aja. Lagi. Aku mau bobo ya. Ibu mau tidur. Nanti ke atas bawa gorengan. Hah? Puasa? Iya. Emang lagi masak? Buat nanti aja malam. Enggak, aku udah beli ayam bakar. Ayam ya. Sama itu ya. Iya. Ibu, hai Mas Alparumi baru kelihatan, ha? Jumat berkah besok Ibu. Jumat berkah mau apa? Tanya ke orang itu pagi-pagi ambiar. Iya, tanyain aja. Kalau enggak, iya, tanyain aja pagi-pagi ambiar. Hana, ambilin daster ibu dong. Mami baik kapan ajak saya umroh? Aduh, nanti ya kalau aku sudah jadi ini, kalau ada rezeki lebih dari Allah, aku bisa mengumrohkan seluruh keluargaku sudah semua aku umrohkan, baru kamu. Ya. Kan keluargaku sepupu-sepupu, ini kan belum aku umrohin, masa ke orang lain? Kalau membantu orang kan harus yang terdekat terlebih dahulu, kemudian tetangga terdekat terlebih dahulu, baru orang jauh. Guys, aku mau bobo ya. Aku mau tidur. Mau tidur live enggak, Kak? Enggak. Aku mau tidur dulu. Nanti kalau aku tidurnya sambil live, nanti aku ngorok. Kelihatan tahu kalian. Ya, oke. Dadah. Assalamualaikum. Bye.